Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuliskan solawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Tulis juga asal daerah kalian ya, biar kita bisa saling mengenal di kolom komentar. Klik tombol like sebagai bentuk dukungan kalian untuk kisah-kisah penuh hikmah ini. Dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Semoga yang sudah like dan subscribe, rezekinya dilimpahkan, urusannya dimudahkan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seorang nenek tua masuk ke minimarket dengan baju lusuh dan tubuh penuh debu. Orang-orang langsung memicingkan mata, curiga, bahkan ada yang diam-diam merekam. Saat nenek itu mengambil sebuah roti, kasir langsung menuduhnya hendak mencuri. Namun, saat dompet kecil nenek itu dibuka, semua langsung diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya nenek ini? Tetap ikuti cerita ini hingga akhir, karena akan ada sebuah fakta yang sangat menggemparkan dan membuat banyak orang menyesal seumur hidupnya. Siang itu, langit kota kecil di ujung Jawa Timur tampak mendung. Awan menggumpal di atas jalanan utama yang dipenuhi oleh kendaraan pemudik. Minimarket di perempatan lampu merah itu ramai didatangi warga yang tengah membeli kebutuhan harian dan keperluan berbuka puasa. Anak-anak kecil berlarian di depan toko, remaja tanggung memilih camilan, dan orang dewasa antre dengan keranjang penuh sembako. Di tengah hiruk-pikuk itu, muncul sosok perempuan renta. Langkahnya pelan, tubuhnya sedikit bungkuk, dan pakaiannya tampak kumal serta berdebu. Ia mengenakan kerudung pudar dan sendal jepit yang sudah aus. Tas kain usang menggantung di pundaknya. Wajahnya tertutup sebagian oleh masker lusuh yang telah bolong di sisi kanan. Beberapa pasang mata langsung memperhatikannya. Ada yang sekadar melirik, tapi tak sedikit yang menunjukkan ekspresi jijik dan curiga. Nenek siapa tuh? Berani amat masuk minimarket kayak gitu, bisik seorang remaja kepada temannya. Hati-hati, kadang yang kayak gitu tuh pura-pura melas. Nanti tahu-tahu ngutil, balas temannya sambil nyengir. Tanpa memedulikan bisik-bisik itu, nenek tua itu masuk ke dalam minimarket. Matanya menyapu rak satu persatu. Ia berhenti cukup lama di depan rak berisi roti sobek, lalu menatap label harga yang tertempel di rak. Jemarinya yang keriput menyentuh satu bungkus roti, lalu perlahan diangkat dan didekap ke dada. Ia menarik napas panjang seakan menimbang sesuatu dalam hati. Kasir yang berdiri di balik meja, seorang perempuan muda berusia 20-an bernama Rina, memperhatikan dari jauh dengan tatapan waspada. Rina baru saja bertugas menggantikan rekannya yang izin sakit. Sudah sejak pagi ia berdiri tanpa jeda. Panas, lelah, dan emosi membuat pikirannya tak stabil. Bu, itu harus dibayar dulu ya. Tidak boleh langsung masuk tas, kata Rina dengan suara agak tinggi, karena mengira sang nenek hendak menyelipkan roti ke dalam tasnya. Nenek itu hanya terdiam, tidak langsung bereaksi. Ia tampak bingung, seperti tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan. Seorang pria bertopi dengan kemeja batik ikut menoleh. Wah, jangan-jangan mau nyolong tuh. Udah tua masih aja gitu kelakuannya, gumamnya dengan suara cukup keras. Mata nenek itu mulai berkaca-kaca. Ia ingin menjelaskan, tapi tenggorokannya terasa kering. Saya hanya, ucapnya pelan, namun terputus. Rina melangkah cepat dari belakang meja, menghampiri nenek itu. Wajahnya tegang, nadanya tinggi. Bu, kalau tidak punya uang, jangan ambil barang seenaknya. Ini tempat belanja, bukan tempat minta-minta. Betul tuh, sahut remaja laki-laki yang sedari tadi mengawasi. Ia mulai merekam kejadian itu dengan ponselnya, berharap akan viral. Nenek itu makin gemetar. Ia memeluk roti di dadanya, bukan karena ingin mencuri, tapi karena tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa malu, bukan hanya karena tuduhan itu, tapi karena sorotan mata-mata asing yang menghakiminya hanya karena penampilannya. Tiba-tiba, seorang pria dengan baju koko putih dan peci hitam masuk dari arah parkiran. Ia baru saja selesai dari musola kecil di samping minimarket. Melihat keributan itu, ia segera menghampiri. Ada apa ini, Mbak? Kenapa ramai-ramai begini? Tanyanya tenang. Pak, ini nenek-nenek ambil roti, belum bayar, langsung masukin ke tas. Saya curiga mau ngutil, jelas Rina sambil menahan emosi. Pria itu menatap nenek tersebut, lalu berkata lembut, Bu, benar ibu belum bayar? Nenek itu mengangguk pelan. Belum, nak,
saya memang belum bayar, tapi saya bukan pencuri. Semua orang terdiam sejenak. Suara azan zuhur dari masjid di seberang jalan mulai terdengar, menggema di antara suasana panas dan tegang di minimarket itu. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa yang sedang mereka tuduh hari itu bukanlah sosok biasa. Seseorang dengan masa lalu luar biasa, dengan kebaikan yang tak pernah diumbar, dan dengan rahasia yang akan mengubah pandangan semua orang di ruangan itu. Namun sayangnya, belum ada satupun yang menyadarinya. Ketegangan dalam minimarket kecil itu semakin menjadi. Tatapan mata para pengunjung sudah seperti peluru, menyasar tajam ke arah nenek tua yang masih memeluk roti di dadanya. Tak ada satupun dari mereka yang melihatnya sebagai manusia yang sedang kesulitan. Yang mereka lihat hanyalah penampilan. Pakaian kumuh, kerudung kotor, sendal putus. Maka seolah mereka semua sepakat, perempuan tua ini pasti niat mencuri. Ayo, Bu, kembalikan rotinya. Jangan bikin malu diri sendiri, ucap salah satu pengunjung dengan nada ketus. Yang lain ikut bersorak kecil, beberapa tertawa kecut, bahkan satu dua tangan sudah mulai merekam dari balik ponsel, seakan siap mengunggahnya ke media sosial. Siapa tahu viral, gumam seorang pemuda berjaket hitam sambil menyalakan kamera. Ia tertawa, menganggap peristiwa itu sebagai hiburan menjelang buka puasa. Nenek itu masih berdiri di tempat, tubuhnya terlihat lemah, bahunya sedikit bergetar, mungkin karena takut, atau bisa jadi karena menahan rasa malu yang sangat dalam. Tapi tak satu pun dari mereka yang mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang mau minta-minta, bilang aja, Bu, ini bukan tempat minta belas kasihan, ucap Rina, kasir muda yang sudah kehilangan kesabaran. Saat itu, seorang bocah perempuan kecil berdiri di dekat pintu masuk minimarket, menggenggam tangan ayahnya. Ia menatap nenek itu dengan bingung, lalu bertanya pelan, "Ayah, kenapa nenek itu dimarahi? Apa dia jahat?" Sang ayah terdiam, lalu menarik anaknya menjauh. Tak ingin menjelaskan bahwa yang dilihat anaknya itu bukan soal baik atau buruk, tapi soal prasangka orang dewasa yang terlalu cepat menilai. Nenek itu akhirnya membuka mulut, pelan. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Saya tidak niat mencuri. Saya hanya ingin beli, tapi saya tidak tahu harus bayar di mana." Namun, suara itu justru membuat beberapa orang tersenyum sinis. "Ah, alasan klasik," ujar seorang pria berkemeja rapi sambil menggelengkan kepala. Suasana mulai ricuh. Seorang ibu-ibu dengan daster dan anak kecil di pelukannya ikut berseru, "Kita harus panggil polisi aja, biar ada efek jera." Rina pun mengangguk. "Iya, saya juga pikir begitu. Gak bisa dibiarkan. Ini udah kelewat batas." Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan ponsel dari saku apronnya, seorang pria bersarung yang tadi datang dari arah musola akhirnya angkat bicara lagi. Suaranya lembut, namun penuh ketegasan. "Mbak, saya rasa ini hanya kesalahpahaman. Biarkan saya bantu jelaskan. Saya tidak yakin beliau berniat mencuri." Rina mengerutkan dahi. "Bapak kenal dengan nenek ini?" "Tidak," jawab pria itu jujur. "Tapi saya percaya bahwa wajah yang membawa kesabaran seperti itu tidak pantas diperlakukan semena-mena." Rina terdiam sejenak, tapi egonya masih mendidih. Ia tetap berdiri kaku, seolah tak mau kalah dalam situasi yang mulai menyita perhatian seluruh ruangan. Beberapa pengunjung tampak ragu. Mereka mulai melihat bahwa situasi ini bukan sekadar hitam dan putih. Namun sebelum suasana benar-benar mereda, pria yang dari tadi merekam malah berseru, "Udahlah, biar aja viral. Biar polisi yang urus. Kalau benar malingnya tangkap, kalau enggak ya minta maaf. Gampang." Kalimat itu seperti bensin disiram ke api kecil. Suasana kembali menegang. Nenek itu, yang sejak tadi mematung, akhirnya merogoh pelan tas kain lusuhnya. Jemarinya yang keriput menggenggam sebuah benda kecil, lalu ia tarik keluar dengan hati-hati. Sebuah dompet bludru warna biru tua, tampak lusuh namun masih terjaga bentuknya, ia genggam dengan erat. "Saya tidak minta dikasihani," katanya pelan. "Saya bawa uang. Saya hanya lambat, karena tubuh saya sudah tua." Suasana menjadi hening. Semua orang terpaku pada dompet kecil itu. Di tengah segala kecurigaan, semua mata tertuju pada apa yang akan dikeluarkan sang nenek. Rina perlahan melangkah maju. "Kalau memang ibu bawa uang, tunjukkan, supaya kami tahu." Dengan tangan gemetar, sang nenek membuka dompet tersebut. Di dalamnya, tampak beberapa lembar uang 100 ribuan yang masih rapi, dan
selembar kartu identitas yang warnanya sudah sedikit memudar, serta beberapa kartu berwarna emas yang tak dikenali oleh siapapun di ruangan itu. Mereka menatap heran. Siapa wanita ini sebenarnya? Namun sebelum ada yang sempat bertanya lebih lanjut, seorang pemuda di dekat rak minuman tiba-tiba berseru dengan suara tercekat. Tunggu, nama ini, saya tahu nama ini. Ini Nenek Hajah Aminah, kan? Semua langsung menoleh ke arah pemuda itu. Dulu saya diasuh di panti asuhan Amanah Sejahtera. Namanya tertulis di plakat depan gerbang. Ini nenek yang mendirikannya. Suara gasps dan kekagetan terdengar dari segala arah. Yang tadi merekam buru-buru mematikan kamera. Yang mencibir, mulai menunduk malu. Dan Rina, wajahnya memucat. Ia tak sadar, ia baru saja menuduh seorang tokoh besar, seorang filantropis yang sudah menyekolahkan ratusan anak yatim, hanya karena penampilannya yang kotor. Semua menunduk. Seketika suasana yang awalnya bising berubah hening. Tak ada lagi komentar nyinyir, tak ada lagi sorak-sorai penuh curiga. Yang tersisa hanyalah keheningan yang membungkam, seakan waktu berhenti di dalam minimarket kecil itu. Suara azan zuhur yang masih berkumandang dari masjid di seberang jalan seolah menjadi iringan sunyi atas penyesalan yang mulai merayap di hati semua orang yang ada di ruangan itu. Pemuda yang tadi berteriak itu melangkah maju sambil menunjuk dompet di tangan si nenek. Saya ingat betul, Bu. Saya salah satu anak yang dulu dibesarkan di panti asuhan ibu. Saya dulu tidak punya siapa-siapa. Tapi karena ibu, karena kebaikan ibu, saya bisa sekolah, bisa kerja, bisa berdiri di sini hari ini. Mata Nenek Hajah Aminah menatap pemuda itu lekat-lekat. Senyumnya perlahan terbit, tulus, seperti matahari pagi setelah hujan deras. Masya Allah, kamu Adnan, bukan? Pemuda itu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Iya, Bu, saya Adnan, yang dulu sering sakit-sakitan, yang suka tidur di pojok aula karena takut gelap. Orang-orang mulai berbisik, beberapa mulai mengenali nama Hajah Aminah, nama yang sering mereka lihat di brosur donasi, di plakat depan yayasan, bahkan di undangan acara buka bersama panti. Tapi mereka tak pernah membayangkan bahwa sosok di balik semua itu sedang berdiri di depan mereka dengan pakaian lusuh dan wajah yang sempat mereka curigai. Rina, sang kasir, kini mematung. Wajahnya tak lagi keras. Bibirnya gemetar. Ia menunduk, tubuhnya sedikit goyah. Ampuni saya, Bu, saya tidak tahu. Nenek Aminah tidak menjawab langsung. Ia memalingkan wajah, lalu menatap kerumunan satu persatu. Tatapannya lembut, namun menusuk ke hati. Ia tidak butuh kata-kata untuk menyampaikan rasa kecewa. Seorang ibu-ibu yang tadi ikut mencibir kini menyembunyikan wajahnya di balik jilbab. Seorang pria yang sempat menyarankan agar nenek itu dilaporkan ke polisi kini mundur perlahan, bahkan meninggalkan tempat dengan kepala tertunduk. Namun tak semua diam. Salah satu pelanggan dengan kemeja safari maju dan berkata, "Tapi, kenapa berpakaian seperti itu, Bu? Kalau ibu memang orang besar, kenapa tidak tampil sewajarnya saja?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Nenek Aminah menarik napas panjang. Ia menggenggam roti yang masih ada di tangannya, lalu menjawab dengan suara rendah namun jelas. "Karena hari ini, saya ingin merasakan kembali jadi orang yang tak dipandang, yang dilecehkan hanya karena penampilan. Saya ingin tahu, apakah masyarakat kita sudah berubah? Apakah masih menghakimi seseorang dari baju dan sandal mereka?" Dan ternyata, jawabannya masih sama. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Tak ada yang bisa membantah. Tak ada yang bisa membela diri. Mereka semua bersalah. Bersalah karena menghakimi. Bersalah karena terburu-buru membuat kesimpulan. Bersalah karena lupa bahwa yang tampak lusuh belum tentu hina, dan yang terlihat sederhana belum tentu tak berarti. Rina menangis. "Saya mohon maaf, Bu. Saya sungguh tidak tahu. Saya terlalu cepat menilai." Nenek Aminah menggeleng pelan. "Maaf itu penting. Tapi yang lebih penting adalah perubahan. Jangan biarkan lidah dan prasangkamu menyakiti orang lain lagi." Suara Adnan terdengar lagi. "Waktu saya kecil, ibu pernah berkata, jangan merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena bajumu bersih. Mungkin saja mereka sedang berjuang lebih keras dari yang pernah kamu bayangkan." Kata-kata itu makin menohok semua orang. Tiba-tiba, salah satu perekam video tadi menyela, "Bu, bolehkah saya tetap unggah video ini? Tapi bukan untuk mempermalukan, justru untuk menyadarkan."
Nenek Aminah menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. Silakan, asal niatmu benar. Beberapa pelanggan yang masih bertahan di dalam toko mulai ikut bicara. Ada yang meminta maaf, ada yang ingin membantu, bahkan ada yang langsung memberikan nomor kontak untuk menawarkan bantuan ke panti asuhan yang diasuh sang nenek. Namun Nenek Aminah mengangkat tangan, meminta mereka tenang. Saya tidak butuh simpati karena kalian tahu siapa saya. Saya hanya ingin kalian mulai belajar untuk memperlakukan orang lain dengan hati, bukan hanya dengan mata. Lalu, dengan langkah pelan, nenek itu melangkah ke kasir dan meletakkan 2 lembar 100.000 di atas meja. Ini untuk rotinya. Kembalian tolong masukkan ke kotak amal. Rina mengangguk cepat, masih menahan tangis. Saat nenek itu melangkah keluar minimarket, semua orang memberinya jalan. Tak ada yang berani menatap langsung. Mereka terlalu malu, terlalu tertampar, dan terlalu sadar bahwa hari ini mereka belajar sesuatu yang tak mereka dapatkan dari sekolah manapun. Namun di luar sana, kamera video dari pelanggan yang merekam semuanya sudah berhenti. Tapi rekaman paling penting bukan yang ada di ponsel, melainkan yang kini tersimpan dalam hati dan pikiran setiap orang yang ada di ruangan itu. Dan untuk mereka, rasa bersalah itu baru saja dimulai. Beberapa jam setelah kejadian di minimarket itu, sebuah video berdurasi 2 menit 30 detik mulai menyebar di media sosial. Awalnya diunggah oleh salah satu pengunjung dengan caption singkat, "Baru tahu, nenek yang kami kira pencuri ini ternyata pendiri yayasan anak yatim terbesar di kota ini. Kami semua malu. Pelajaran berharga jangan menilai dari luar." Dalam waktu kurang dari 3 jam, video itu meledak. Grup WhatsApp penuh dengan tautan video tersebut. Instagram, TikTok, bahkan Twitter dipenuhi potongan momen ketika nenek tua membuka dompetnya dan memperlihatkan kartu identitasnya. Cuplikan Rina, sang kasir, menangis dan meminta maaf pun menjadi sorotan utama. Media lokal pun mulai meliput. Judul-judul berita bermunculan. Disangka mencuri, ternyata dermawan. Video viral nenek hajah. Membuat warganet menangis. Minimarket di ujung kota mendadak viral setelah kejadian memalukan ini. Pelajaran besar dari sosok nenek yang merendah meski berjasa untuk ribuan anak yatim. Tak lama, media nasional ikut turun tangan. Wartawan mulai berdatangan ke minimarket. Mereka mewawancarai saksi mata, termasuk Adnan, pria yang mengaku pernah diasuh oleh sang nenek. Adnan duduk di depan kamera dengan mata merah. "Saya tidak pernah menyangka hari itu saya akan bertemu ibu yang menyelamatkan hidup saya, dan saya juga tidak menyangka akan menyaksikan beliau diperlakukan seperti itu." Sementara itu, di sudut kota, Nenek Hajah Aminah menolak semua undangan wawancara. Ia tidak mau tampil di televisi. Ia bahkan menolak saat tim dokumenter dari stasiun televisi swasta datang ke yayasannya. "Saya tidak melakukan apapun yang layak dipuji," katanya pelan kepada wartawan yang memaksa. "Saya hanya membeli roti, dan saya sudah membayarnya." Namun, gelombang reaksi tidak berhenti. Minimarket tempat kejadian itu berlangsung kebanjiran komentar negatif. Netizen menyerbu akun media sosial mereka. Beberapa menuntut agar kasir Rina dipecat. "Perempuan itu tidak layak melayani orang," tulis seorang netizen. "Sudah jelas rasis penampilan. Harus dihukum." Komentar lainnya. Manajemen minimarket pun mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi, "Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan tidak menyenangkan terhadap salah satu pelanggan kami. Tindakan tersebut bukanlah cerminan dari nilai dan budaya pelayanan perusahaan kami. Kami sedang menindaklanjuti secara internal dan akan mengambil langkah-langkah perbaikan." Namun badai belum reda. Rina kini menjadi pusat perhatian. Akun media sosial pribadinya diserbu ribuan komentar hujatan. Wajahnya tersebar di mana-mana. Ia bahkan sampai tidak berani keluar rumah. "Ibu, aku malu," katanya pada ibunya sambil menangis. "Aku salah besar." Ibunya hanya bisa memeluk sambil menahan tangis. Keluarga Rina pun merasa terpukul. Mereka tak menyangka satu keputusan yang diambil karena lelah dan emosi justru menjadi bumerang yang menghancurkan martabat anaknya di mata jutaan orang. Tapi dari balik semua kehebohan itu, ada satu hal yang menggetarkan. Panti Asuhan Amanah Sejahtera kebanjiran donasi. Orang-orang dari berbagai kota datang. Ada yang menyumbang uang, makanan, pakaian, bahkan menawarkan program beasiswa. Namun, Nenek Aminah tetap hidup sederhana. Ia menolak tinggal di tempat mewah yang ditawarkan oleh beberapa tokoh.
Kalau saya pindah ke tempat yang indah, saya tidak bisa lagi merasakan sakitnya orang kecil, katanya. Sementara itu, salah satu produser televisi terkenal mencoba mendekatinya, ingin membuat film dokumenter khusus. Tapi ia hanya tertawa pelan dan berkata, "Kalau kalian butuh cerita, ceritakan saja bahwa kita semua pernah salah. Tapi yang mulia adalah orang yang bersedia belajar dari kesalahannya." Di sisi lain, tekanan terhadap Rina semakin berat. Ia ingin berhenti bekerja, namun sang manajer menahannya. "Jangan lari dari kesalahan," katanya. "Tebuslah. Buktikan bahwa kamu bisa berubah." Akhirnya, dengan langkah berat, Rina menulis surat terbuka di media sosial. Ia mengunggah foto dirinya tanpa make-up, dengan wajah lelah dan mata sembab. "Saya tidak akan membela diri. Saya salah menilai. Saya salah bersikap. Dan saya menyesal. Tapi saya akan berubah. Terima kasih, Ibu Hajah Aminah, karena sudah memberikan saya tamparan paling lembut, namun paling menyakitkan dalam hidup saya." Surat itu menyentuh banyak hati. Perlahan, beberapa komentar hujatan berubah jadi dukungan. Ada yang mengatakan, "Yang penting sekarang kamu sadar. Aku juga pernah kayak kamu, Rin. Tapi aku belajar." Namun tetap saja, luka di hati Rina belum sembuh. Karena sesungguhnya, luka terparah bukan datang dari cacian orang lain, tapi dari dalam diri sendiri, saat kita menyadari telah menyakiti orang yang salah. Hari-hari setelah video itu viral menjadi babak baru bagi semua pihak yang terlibat. Dari peristiwa yang awalnya hanya berakar pada prasangka dan kesalahpahaman, kini berubah menjadi gerakan sosial yang menginspirasi. Di media sosial, tagar belajar dari nenek mulai ramai digunakan. Banyak warganet membagikan kisah-kisah pribadi mereka, tentang betapa sering mereka juga menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Beberapa di antaranya adalah pengakuan jujur dari mantan pegawai retail, sopir ojek, bahkan karyawan bank. Namun yang paling mengejutkan adalah saat muncul sebuah inisiatif dari komunitas anak muda bernama Gerakan Hati Nurani. Mereka mengundang Rina, sang kasir, dan Adnan, mantan anak asuh nenek Hajah Aminah, untuk menjadi pembicara dalam sebuah forum yang membahas soal empati, penilaian sosial, dan perubahan sikap. Rina awalnya ragu. "Siapa yang mau dengar saya bicara? Saya kan justru pelakunya," katanya dengan suara pelan. Namun Adnan menenangkan. "Justru karena kamu pelaku, orang akan belajar lebih banyak. Kamu yang paling paham betapa berbahayanya menilai tanpa hati." Akhirnya Rina pun setuju. Di forum yang diadakan di balai kota itu, ratusan orang hadir. Bahkan banyak yang menyaksikan secara daring. Rina berbicara dengan jujur, tanpa skrip, tanpa dibungkus narasi pahlawan. Ia mengakui ketakutannya, egonya, dan luka yang ia bawa dari kejadian itu. "Saya sadar, saya tidak hanya mempermalukan orang lain. Saya mempermalukan hati nurani saya sendiri. Tapi saya tidak ingin berhenti di rasa malu. Saya ingin mengubahnya jadi langkah baru." Kata-kata itu diikuti tepuk tangan panjang. Beberapa peserta forum bahkan menitikkan air mata. Di sisi lain, Nenek Hajah Aminah yang mendengar tentang forum itu dari televisi lokal hanya tersenyum. Ia tidak datang, tapi ia mengirimkan pesan singkat lewat Adnan. Jika sebuah luka bisa menumbuhkan kesadaran, maka itu bukan luka sia-sia. Pesan itu dibacakan di akhir acara, dan ruangan pun kembali hening. Tak ada suara, hanya diam penuh makna. Hari-hari berikutnya, kehidupan kembali berjalan. Tapi bukan seperti sebelumnya. Minimarket tempat kejadian itu berlangsung kini memasang banner besar bertuliskan, "Kami belajar, kami berbenah, maafkan kami." Manajemen juga membentuk pelatihan rutin untuk semua pegawai dengan tema melayani dengan empati. Rina kini menjadi mentor internal untuk pelatihan itu. Sementara itu, di Yayasan Amanah Sejahtera, perubahan juga terjadi. Banyak relawan muda datang bergabung, terinspirasi oleh kisah sang nenek. Mereka membantu mengajar, menyiapkan makanan, bahkan menciptakan platform donasi daring untuk menopang kegiatan yayasan jangka panjang. Dan yang paling membahagiakan, Nenek Hajah Aminah kini tidak lagi pergi sendirian ke pasar atau toko. Beberapa mantan anak asuh secara bergantian menemaninya. "Kalau dulu ibu menjaga kami," kata Adnan suatu hari sambil tersenyum, "sekarang giliran kami yang menjaga ibu." Waktu terus berjalan. Video itu kini hanya satu dari sekian banyak konten yang pernah viral. Tapi kisah di baliknya tetap hidup, bukan karena sensasi,
tapi karena makna yang ditinggalkannya. Minimarket tempat kejadian itu kini kembali seperti biasa. Pembeli datang dan pergi, tapi suasananya berubah. Senyum para kasir lebih tulus. Sambutan mereka lebih hangat. Bukan sekadar karena pelatihan, tapi karena pengalaman yang membekas dalam. Rina kini bukan lagi sekadar kasir. Ia menjadi simbol perubahan. Banyak karyawan baru yang datang dan belajar darinya, tentang bagaimana satu keputusan kecil bisa berdampak besar, dan tentang pentingnya mengedepankan hati dalam setiap tindakan. Saya belajar banyak dari nenek itu, bukan karena dia tokoh besar, tapi karena dia tetap sabar di saat semua orang berlaku buruk padanya, ucap Rina suatu hari kepada rekan barunya. Sementara itu, di Yayasan Amanah Sejahtera, kehidupan pun berlanjut. Anak-anak yatim dan duafa tetap belajar, tertawa, dan mengaji seperti biasa. Tapi mereka kini tahu satu hal yang lebih penting dari pelajaran sekolah, bahwa dunia bisa berubah hanya karena satu tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik. Nenek Hajah Aminah tidak berubah. Ia tetap memakai baju sederhana, tetap naik angkutan umum, dan tetap menyusuri pasar-pasar untuk membeli bahan makanan untuk anak-anak asuhnya. Tapi kini, setiap kali ia lewat, orang-orang memberi jalan. Mereka menunduk, bukan karena takut, tapi karena hormat. Ia tidak pernah meminta popularitas, tapi Tuhan memberinya kehormatan. Beberapa waktu kemudian, sebuah sekolah menengah mengundang Hajah Aminah sebagai tamu kehormatan untuk acara Hari Kebaikan Nasional. Ia menolak hadir secara langsung, tapi mengirimkan sepucuk surat yang dibacakan oleh kepala sekolah di hadapan ratusan siswa. Isi surat itu hanya beberapa baris. Kita tidak pernah tahu siapa yang kita temui hari ini. Bisa jadi ia orang penting yang menyamar. Bisa jadi ia manusia biasa yang sangat mulia. Maka jangan pernah beri penilaian dari tampilan. Belajarlah melihat dengan hati. Karena kebaikan sejati tidak punya seragam. Ia hanya perlu niat dan keberanian untuk tetap berbuat baik, bahkan saat dunia mencemooh. Kata-kata itu menjadi penutup acara, tapi menjadi pembuka kesadaran bagi banyak hati muda yang hadir hari itu. Dan begitulah, satu kejadian yang diawali dengan prasangka, berakhir dengan pelajaran yang tak terlupakan. Satu sosok yang dianggap sepele, justru mengubah banyak hidup. Dan satu roti yang nyaris menjadi alasan tuduhan, ternyata menjadi kunci bagi gerakan besar yang menyadarkan ribuan orang. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang tampak lusuh itu lemah. Dan tidak semua yang terlihat biasa itu tak luar biasa. Jangan pernah cepat menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Mungkin yang kita remehkan hari ini adalah orang yang diam-diam sudah mengubah dunia esok hari. Biasakan melihat orang lain dengan hati, bukan hanya dengan mata. Karena saat kita belajar untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, saat itulah kita sedang membentuk dunia yang lebih baik. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Apa pelajaran yang paling menyentuh dari kisah ini? Tulis asal daerah kalian juga ya. Jangan lupa bersyalawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Klik tombol like jika kisah ini menyentuh hatimu. Dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Semoga rezeki kalian berlimpah, urusan kalian dimudahkan, dan hati kalian dipenuhi cahaya kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin.